Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas M01. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus pengolahan kualitas air secara fisika. Next. Nah, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Maharani Harino Pratiwi, yang kedua Handi Wijayanto, Zakaria Lazwar Irhami, Jihan Mawadawa Rohma, Yunda Andianto Maramis, dan Muhammad Wahyu Fikri Ananda. Next. Yang pertama adalah pengantar kualitas air. Menurut Sasongko, tahun 2014, air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kegiatan manusia, hewan, dan tanaman, yaitu sebagai media pengangkutan zat-zat makanan, dan juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya. Kebutuhan akan air bersih dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat, dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun per tahun. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, termasuk penurunan kualitas air itu sendiri. Next. Untuk pengertian kualitas air adalah tingkat kondisi air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam satu waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Sedangkan baku mutu air sendiri adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Next. Nah, kualitas air ini sangatlah penting dan harus dijaga karena bermanfaat bagi semua makhluk hidup serta lingkungan. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari ilmu mengenai kualitas air. Nah, kali ini yang akan kami jelaskan adalah kasus pengolahan kualitas air fisika yang akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Baik, kemudian ada saya Andi Wijayanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar baku mutu air, di mana standar baku mutu air ini nantinya akan berpengaruh pada kualitas air secara umum. Yang pertama ada bau, rasa, warna, kekeruan, suhu, dan zat padat. Semuanya ini akan berkaitan dengan kecahayaan dan suhu. Next. Ya, next. Oh ya, nantinya kita akan mengetahui bahwa kualitas air itu kecerahan atau transparansi yang begitu kompleks, kemudian ada suhu dari air maupun pada udara, di mana nantinya ada pertukaran antara dari udara dan air. Terus seperti apa, warna itu memengaruhi kekeruan, atau ada eutrofikasi, kemudian ada kecepatan arus. Next. Ya, baik. Nantinya saya akan membahas mengenai kecerahan dan suhu. Dalam hal ini adalah parameter fisika untuk kualitas air. Semuanya berkaitan dengan sinar matahari dan pencahayaan. Slide selanjutnya. Baik, yang pertama ada kecerahan dari perairan, yang merupakan tingkat transparansi perairan yang dapat kita amati secara visual tentunya. Kita dapat menggunakan SETI-DIS sebagai alat bantu untuk mengetahui berapa tingkat kecerahan perairan. Dengan kita mengetahui kecerahan perairan, kita dapat memperkirakan bagaimana perairan itu, apakah optimal atau tidak, lalu ada lapisan yang keruh atau tidak, kemudian lapisan yang optimal itu seperti apa, dan seperti apa kondisi dari kecerahan dari perairan tersebut, baik atau buruk. Slide selanjutnya. Baik, ada kecerahan perairan itu merupakan suatu indikasi apabila kecerahannya rendah pada waktu yang normal, itu akan memberikan petunjuk atau indikasi berupa banyaknya partikel yang tersuspensi dalam perairan tersebut.
Kecerahan perairan yang berhubungan dengan baku mutu air ini akan dipengaruhi oleh banyaknya suplai sedimen dan partikel yang terlarut. Adanya banyak bahan organik, anorganik yang melalui aliran runoff dari daratan maupun dari aliran yang lain akan membuat kekeruan yang tinggi. Hal ini akan mengganggu pertumbuhan dari biota yang ada di perairan. Next. Baik, ada suhu. Suhu ini adalah faktor fisika. Parameter fisika dari kualitas air, di mana kita mengetahui tingkat tinggi rendahnya suatu panas di perairan yang dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu suhu, suhu dari angin, terus musim, waktu, gitu. Dalam suhu ini merupakan faktor eksternal yang sangat mudah kita tentukan dan teliti. Kita dapat menggunakan termometer digital gitu. Nah, dari suhu ini akan dapat menyebabkan pengkayaan dan kepergangguan dari kehidupan dan pertumbuhan biota. Next. Baik, dari kenaikan suhu yang begitu drastis yang menyebabkan pengoptimalan pertumbuhan mikroba yang menyebabkan adanya bahan organik yang terlalu banyak. Kemudian dari kenaikan suhu ini akan menyebabkan stratifikasi atau pelapisan air yang akan juga menyebabkan adanya eutrofifikasi atau pengkayaan dari perairan tersebut. Next. Dari kondisi lapang itu kita dapat mengetahui bahwa perairan dengan suhu, kedalaman, dan tingkat kecerahan yang buruk itu sangat berkaitan dengan kedalaman yang dalam, tetapi dengan kecerahan yang rendah. Itu ada hubungannya dengan kekeruan yang ada, berarti pada perairan tersebut mengalami pengkayaan organik yang tinggi. Next. Baik, untuk parameter fisika kualitas air, kita biasanya menggunakan safety dish untuk mengukur kecerahan air, kincir untuk membantu bahwa suhu itu dapat didistribusikan secara baik. Kemudian termometer untuk mengetahui suhu pada perairan. Kita dapat melakukan pengerukan, pelebaran wilayah, dan pembersihan untuk mengatasi kualitas air. Terima kasih. Slide selanjutnya untuk teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang digunakan. Nah, studi kasus sendiri yang digunakan ini melalui jurnal penelitian yang berjudul Modifikasi Biosan Filter Pasir Gumuk sebagai Upaya Pengolahan Air Sungai Gajah Wong, Yogyakarta. Nah, air ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap kehidupan manusia, seperti digunakan untuk industri rumah tangga, industri perikanan, pertanian, maupun peternakan. Nah, bertambahnya jumlah penduduk di Yogyakarta ini menyebabkan peningkatan kebutuhan air yang bersih. Salah satu alternatif sumber air yang dapat digunakan di Kota Jogja adalah dari Sungai Gajah Wong. Nah, akan tetapi di situ belum dilakukan pengolahan sehingga masih mengandung limbah domestik seperti bahan organik ataupun bahan anorganik. Limbah itu bisa terlarut ataupun yang tersuspensi. Nah, belum adanya pengolahan limbah di sini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air dan tanah. Terjadinya penurunan kualitas air dan tanah, terus rusaknya ekosistem sungai, kemudian pencemaran bau dan penurunan estetika wilayah. Sehingga tujuan dari penelitian ini itu untuk mengolah air Sungai Gajah Wong menjadi bersih dengan menggunakan biosan filter air gumuk. Untuk metodenya sendiri, ada pengambilan sampel air Sungai Gajah Wong, kemudian pembuatan rancang bangun reaktor biosan filter pasir gumuk untuk proses penjernihan air sungai. Kemudian analisis datanya digunakan pemeriksaan sampel air di laboratorium. Nah, kemudian ada langkah-langkahnya. Yang pertama, air sampel itu ditempatkan di bak penampungan, kemudian dialirkan melalui pompa high pressure, lalu mengalami proses penjernihan. Air yang keluar dari rancang bangun reaktor biosan filter kemudian diteliti di laboratorium.
Untuk parameter fisika yang diuji yaitu tingkat kekeruhan, TDS, TSS, dan konduktivitas. Itu adalah gambar rancang bangun reaktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan hasil dari studi kasusnya. Untuk hasilnya, yaitu air Sungai Gajah Wong sebelum dilakukan pengelolaan memiliki kualitas air yang kurang baik, yang ditandai dengan beberapa parameter kualitas air yang melebihi baku mutu kelas 1 sesuai dengan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 20 tahun 2008. Parameter tersebut yaitu TDS atau Total Dissolved Solid sebesar 166 mg per liter, TSS atau Total Suspend Solid sebesar 67 mg per liter, tingkat kekeruhan 9,12 NTU, konsentrasi BOD 78,1 mg per liter, dan COD 217 mg per liter. Bisa dilihat pada tabel, pada kolom yang pertama yaitu parameternya, parameter fisika yang diuji. Untuk kolom yang kedua yaitu kualitas air sungai dari parameter-parameter fisiknya sebelum dilakukan pengujian, kemudian telah dilakukan perlakuan dengan filter pasir gumuk menjadi turun, serta yang sebelah kanan sendiri yaitu Pergub DIY nomor 20 tahun 2008 sebagai panduan atau sebagai acuan untuk menentukan kualitas air. Setelah dilakukan proses pengolahan menggunakan reaktor biosand filter, air Sungai Gajah Wong mengalami penurunan kekeruhan menjadi 0,88 NTU. Selain itu, TDS dan TSS pada air sungai juga mengalami penurunan, seperti yang terlihat pada tabel. Next. Penurunan konsentrasi TSS dan kekeruhan dikarenakan adanya penggunaan pasir gumuk pada reaktor biosand filter. Pasir gumuk memiliki tekstur tanah yang halus dengan porositas yang tinggi, sehingga pasir gumuk sangatlah baik untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyaring air. Selain itu juga, dengan adanya tambahan pasir aktif, karbon aktif, pasir silika, mangase, dan zeolite, mampu menurunkan kandungan residu tersuspensi atau TSS dan tingkat kekeruhan. Bisa terlihat pada gambar air yang sebelah kiri, yaitu air sebelum dilakukan proses pengolahan, dan air yang sebelah kanan merupakan air yang setelah dilakukan proses pengolahan. Dapat dilihat tingkat kekeruhan menjadi menurun. Saya juga ingin menambahkan untuk konduktivitas. Konduktivitas merupakan ukuran terhadap konsentrasi total elektrolit di dalam air, yang menggambarkan kemampuan air untuk mengantarkan arus listrik yang dinyatakan dalam μm per Hos per cm. Nilai konduktivitas pada air minum itu menunjukkan adanya mineral-mineral seperti magnesium, fluor, natrium, dan kalsium. Mineral ini biasanya tidak dihilangkan karena baik bagi kesehatan dan dapat membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Namun jika kandungannya lebih dari 250 μm per S dikhawatirkan dapat merusak ginjal. Sebab mineral yang tidak dipakai oleh tubuh nantinya akan diolah oleh ginjal, dapat mengendap dan menghasilkan batu ginjal. Namun kasus tersebut jarang ditemukan adanya air minum yang memiliki konduktivitas yang tinggi karena tubuh manusia memiliki kemampuan untuk menetralisir elektrolit dengan ion-ion yang sudah ada di dalam tubuh. Next. Untuk kesimpulan dari studi kasusnya, berdasarkan hasil penelitian menggunakan modifikasi biosand filter, disimpulkan bahwa penggunaan biosand filter pasir gumuk dapat menurunkan kandungan residu tersuspensi atau TSS dan menurunkan tingkat kekeruhan. Penggunaan biosand filter juga mampu meningkatkan kandungan oksigen terlarut perairan dan membantu mengurangi bahan kimia seperti klorida dan deterjen di perairan Gajah Wong. Untuk pasir gumuk sendiri merupakan pasir yang terbentuk dari abu vulkanik yang telah melakukan proses pengendapan serta mengalami proses gundukan sehingga memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan pasir yang biasanya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya Yuda Andiana Maramis akan menjelaskan mengenai kegunaan parameter fisika. Menurut Tatangin Datu et al. Tahun 2013, parameter fisika maupun kimia digunakan sebagai indikator kualitas perairan. Selain itu, parameter fisika dan kimia digunakan untuk membandingkan perkembangan perairan. Ya, karena parameter fisika ini mungkin dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan itu akan mengalami perubahan, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui perkembangan dari kualitas air. Kemudian penggunaan parameter fisika sebagai indikator kualitas air dapat disebut dengan organoleptik, karena hal ini berkaitan dengan indera penglihatan, yaitu melihat warna dari air, kemudian indera pembau, karena kita bisa membau gimana kondisi perairan tersebut, apakah memiliki bau atau tidak, dan selanjutnya yaitu memiliki rasa. Apabila rasa air tersebut memiliki rasa yang aneh, jadi bisa disimpulkan bahwa perairan tersebut tercemar. Next. Selanjutnya yaitu identifikasi parameter fisika kualitas air dapat dijadikan sebagai patokan air layak konsumsi, air yang layak digunakan untuk budidaya perikanan, dan air yang digunakan untuk sistem pengairan kebun ataupun peternakan. Hal ini berkaitan dengan aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan baku mutu kualitas air. Di mana baku mutu kualitas air yang baik akan dijadikan sebagai air yang layak konsumsi sehingga dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan beberapa kelas-kelas lain yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan budidaya perairan. Dan setelah itu sebagai pengairan maupun sebagai kegiatan peternakan. Selanjutnya, analisis parameter fisika dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti, masyarakat sekitar, dan juga pemerintah. Nah, pada poin ini, informasi yang dapat kita berikan kepada masyarakat yaitu mengenai kandungan-kandungan yang baik, bagaimana sebuah air itu dapat dimanfaatkan karena mengandung beberapa komponen yang bisa dikonsumsi. Jadi, semisal terdapat kandungan logam berat ataupun kandungan yang dapat membahayakan kesehatan, sebaiknya tidak dikonsumsi. Dan untuk peneliti mungkin dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai patokan untuk melakukan sebuah riset. Nah, selanjutnya hal ini berkaitan dengan air sebagai sumber kehidupan yang berpengaruh terhadap kesehatan maupun sebagai media untuk meningkatkan perekonomian terkhusus pada penduduk Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tadi kegiatan budidaya perikanan. Jadi ketika kita memiliki sistem perairan yang baik, otomatis kita juga dapat mengembangkan sistem budidaya perairan dengan baik pula, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Next. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ananda. Saya akan membahas hambatan penggunaan parameter fisika. Yang pertama yaitu mengenai penggunaan parameter fisika terbatas akan waktu dan alat yang semakin canggih. Dan alat yang semakin canggih akan semakin praktis dan cepat, begitu pula sebaliknya. Apabila semakin terjangkau, akan semakin memakan proses waktu lama dan tidak terlalu kuat. Biasanya hambatan yang terjadi yaitu terkait dengan tingkat konsistensi parameter yang gampang berubah karena perbedaan alat tersebut. Next. Dan yang kedua, hambatan yang dilalui adalah hambatan paling sering didapatkan pada pengukuran parameter fisika, yaitu terkait human error, yaitu dalam pengukuran tingkat suhu ataupun parameter fisika lain memerlukan penafsiran nilai hasil pengukuran yang melibatkan perhitungan pada nilai tersebut. Dan kesalahan kedua yaitu terkait instrumen error yang terkait pada alat yang disebabkan struktur mekanis alat ukur, yaitu usia alat ukur, gesekan pada tumpuan alat petunjuk, suhu ataupun pendaraan. Next.
Nah, yang terakhir itu dalam pengukuran fisika yang paling umum seperti suhu maupun kecerahan terlepas dari masalah statistika yang tadi, sumber kesalahan yang mempengaruhi ketepatan berasal dari berbagai faktor yang berbeda menurut waktu yang tepat. Sumber kesalahan ini dapat diakibatkan oleh gradien vertikal suhu kolam air atau pengaruh kulit permukaan laut atau perairan dan termokline harian, uap air dan aerosol, sifat radiasi terma air laut, dan ketelitian pengukuran in situ itu sendiri yang biasanya akan menghambat pada penggunaan pengukuran parameter fisika ini. Next. Nah, pada kesimpulan ini, parameter fisika merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam mendeteksi kualitas air. Parameter fisika yang diukur dalam menentukan kualitas air yaitu suhu, kecerahan, kecepatan arus, TSS, TDS, warna, bau, rasa, dan sebagainya. Salah satu permasalahan kualitas air yaitu padatan tersuspensi. Penggunaan metode Biosan filter dapat menurunkan residu tersuspensi dan kekeruhan, serta dapat meningkatkan kadar oksigen terlarut. Kegunaan parameter fisika yaitu untuk menentukan kelayakan air dalam segala aspek hambatan parameter fisika yaitu keterbatasan waktu alat terjadi human error dalam pengukuran. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.